Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada salah satu komentar yang menarik, yang mana komentar itu meminta saya untuk menjelaskan kisruh ijazah palsunya Pak Jokowi dilihat dari perspektif ilmu mantik. Kemudian komentar itu ada yang membalas ya, katanya itu memang bisa. Dan saya ini sebelumnya sudah mengklaim bahwa yang namanya ilmu mantik itu bisa dipakai untuk menganalisa semua perkara ya. Semua perkara, karena kita lihat yang namanya ilmu itu bentuknya pasti proposisi, dan ilmu mantik itu memang membahas proposisi. Jadi jika di dalam permasalahan ini adalah misalkan ya ijazah Jokowi palsu, nah itu bisa ditilai benar atau tidak benar. Kita bisa menilai dari beberapa perspektif begitu ya. Nah kemudian setelah saya itu mencoba-coba ternyata memang bisa. Dan ini adalah perspektif ilmu mantik di dalam membahas ijazahnya Pak Jokowi. Jadi setelah saya itu melihat beberapa video mengenai hal itu, karena ini memang sedang hangat ya, sedang ramai, ada beberapa kejanggalan memang yang saya dapatkan. Cuman kejanggalan ini tidak akan menjadi relevan atas pembahasan yang akan saya bahas. Cuman ya ini untuk filler dulu ya. Jadi yang saya lihat itu yang dipermasalahkan kan diantaranya jenis font dari ijazahnya Pak Jokowi, kemudian dari orang-orang yang membelanya itu mengatakan bahwa Pak Jokowi ini pernah berkumpul dengan teman-teman semasa kuliahnya. Kemudian kemarin saya juga nggak tahu simpang siurnya ini, apakah dari pihak UGM itu memang memberikan klarifikasi atau tidak. Nah cuman yang jelas berita terakhir yang saya dengar itu Pak Jokowi tidak bersedia untuk menunjukkan ijazahnya di hadapan halayak apabila direkam begitu. Cuman itu sudah ditunjukkan. Nah ini beberapa permasalahannya yang kalau kita berkutat di situ sebetulnya ya itu bukan pembahasan dari mantik. Jadi itu ya dibahas dari rame-ramenya saja begitu. Cuman ada beberapa hal memang yang menggelitik begitu, yang mengganggu pikiran saya mengenai hal itu. Di antaranya itu isu ini kan sebetulnya bukan isu baru. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah itu di tahun 2022 Pak Jokowi itu pernah reuni dengan teman-teman yang diklaim sebagai teman-teman masa kuliahnya. Dan saya melihat videonya itu dan kemarin ramai di Kompas itu kalau tidak salah ya, di channel Kompas. Problematik ya untuk saya, cuman ini memang sangat subjektif sekali begitu. Dilihat dari apa? Pertama dilihat dari gestur ya. Kalau saya ini kan subjektif ya. Kalau saya melihat dengan teman-teman itu gesturnya tidak seperti itu. Jadi gesturnya itu gestur yang sangat formal sekali. Dan Pak Jokowi ini beberapa kali lupa sama teman-temannya itu. Jadi kalau misalkan teman lupa bukan berarti teman itu tidak bisa lupa ya. Ya kita itu melupakan beberapa teman kita memang, apalagi apabila circle pergaulan kita ini sudah berganti begitu. Kita suka lupa sama beberapa teman kita. Nah cuman lupanya di sini beberapa kali begitu, dan apabila reunian sampai berkesempatan untuk datang atau membuat meluangkan waktu untuk datang, saya kira itu bukan teman jauh ya, tapi teman dekat begitu. Tapi sama teman dekat kok bisa lupa. Nah itu kejanggalan pertama. Ya yang kejanggalan kedua tadi gestur itu ya. Jadi gesturnya itu terlalu formal saya rasa kalau buat teman itu. Kemudian yang ketiga ini yang di akhir ini yang paling janggal bagi saya. Jadi tatkala menyebutkan pekerjaan tiap-tiap teman-temannya itu, yang ini dari mana, Pak Jokowi itu tidak hafal sama sekali ya. Ini kerjanya di mana malah menyebutkan satu-satu, ditanya satu-satu. Kemudian setelah itu wartawan itu ada pertanyaan, ini adalah pertemuan yang sudah lama tidak terjadi begitu kata wartawan. Kata Pak Jokowi, oh enggak, kita ini sering kok ketemuan begitu. Jadi heran ya, sering bertemu tetapi formal sekali, kemudian sama nama itu banyak yang lupa, kemudian di akhir sama pekerjaannya pun nggak tahu juga begitu. Padahal dengan pengakuan
sering terjadi pertemuan itu. Nah, itu kejanggalan. Cuman kejanggalan ini memang subjektif sekali dalam pengertian kalau saya bertemu dengan teman-teman itu setinggi apapun begitu ya jabatan teman-teman saya, itu saya kira gesturnya tidak akan seperti itu. Atau setinggi apapun misalkan saya di masyarakat itu gesturnya tidak akan seperti itu. Tapi ya ini kan presiden misalkan wajar ya, makanya saya tidak membahas dari segi itu. Ini fillernya saja, secara subjektif ya demikian. Nah, kalau misalkan kita mau membahas secara lebih filosofis lagi, yang tadi saya katakan secara mantik, kita ini kan harus mendefinisikan dulu sebetulnya ijazah itu apa. Sampai kok ada kata-kata ijazah palsu, itu sebetulnya menggelitik ya dari segi filosofis. Karena dari segi filosofis itu ijazah palsu itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, malah bisa dikatakan hampir tidak mungkin atau tidak akan terjadi. Jadi ijazah yang dimaksud ini kan ijazah S1-nya Pak Jokowi ya, kalau tidak salah itu S1 dari Fakultas Kehutanan. Kalau ketuhanan itu apa? Teologi ya, Usuluddin, bukan ini. Ini dari Fakultas Kehutanan UGM begitu. Nah, sedangkan UGM sendiri adalah sebuah universitas. Dan ini akan sangat menarik sekali dibahas karena bagi saya ini ada perspektif yang menarik, yaitu dilihat dari segi kualitas ya, kualitas perkumpulan pendidikan kita. Jadi universitas itu sebetulnya adalah nama dari singkatan sebetulnya yang diambil dari bahasa Latin. Itu kalau tidak salah, ini agak susah membaca bahasa Latinnya itu. Itu kalau tidak salah bahasanya itu Universitas Magistrorum et Scholarium. Itu nama lengkapnya, atau dengan lebih populer disebut Universitas Magistrorum et Scholarium begitu. Yang mana artinya itu adalah perkumpulan guru-guru dan murid-murid, atau secara lebih bermakna lagi bisa dikatakan perkumpulan orang-orang yang mengajar dan orang-orang yang belajar. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bisa jam'iyatul muta'allim wal mu'allim begitu ya, atau dibalik jam'iyatul mu'allim wal muta'allim. Jadi kumpulan orang-orang yang mengajar dan belajar. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa begitu ya, pesantren itu lebih cocok untuk disebut universitas. Karena memang di pesantren itu pekerjaan sehari-harinya itu lebih padat lagi di dalam kegiatan belajar mengajar. Di kita kan sudah ada bahasa itu ya, KBM gitu. Kegiatan belajar mengajar itu lebih padat lagi di pesantren daripada di university. Di universitas itu malah suka ada bahasa mahasiswa itu kupu-kupu ya. Kuliah pulang malah suka ada mahasiswa itu yang nggak lulus-lulus karena nggak belajar dalam pengertian belajar formal di situ, tetapi malah sibuk sama kegiatan di luar kampus. Dan Pak Jokowi di dalam beberapa kesempatan itu menunjukkan foto-fotonya juga kan, aktif di Mapala beliau itu. Nah, jadi itu adalah perkumpulan orang-orang yang mengajar dan belajar. Nah, sehingga kalau kita misalkan masuk ke universitas, di situ pasti ada cabang-cabang ilmu yang dipelajari, yang mana di dalam kasus ini Pak Jokowi itu lulusan Fakultas Kehutanan. Ini terlalu banyak ngobrol ilmu kalam, jadi kehutanan itu agak susah ngomongnya ya, suka kebalik sama ketuhanan itu. Nah, sehingga maklum ya, kita sudah tahu semua di university itu ada tugas akhir ya dengan 3 strata kan, S1, S2, S3. Itu kalau di dalam pesantren itu mubtadi, mutawasid dan muntahi ya. Jadi mubtadi itu tugasnya kalau di dalam tradisi keilmuan kita ya, tradisi keilmuan Islam itu. Mubtadi itu tugasnya untuk mengumpulkan istilah. Karena tatkala kita masuk ke dalam suatu ilmu itu di situ pasti akan banyak istilah baru yang belum kita ketahui. Kalau kita masuk ke dalam bahasa misalkan, di situ kita langsung tahu apa yang namanya i'rab, kemudian apa yang namanya bina dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita masuk ke dalam hukum, ya demikian juga. Banyak sekali istilah-istilahnya itu. Nah, itu mubtadi. Nah, mutawasid
itu yang pertengahan itu dia sudah familiar dengan istilah, sehingga dia itu mencoba untuk memahami suatu ilmu secara utuh. Nah, yang ketiga itu muntaha. Kalau muntaha itu dia sudah bisa mencarikan dalil bagi setiap istilah yang ada. Nah, kalau di kuliahan idealnya begitu ya. S1 itu untuk membentuk nalar kritis. Itu S1. Untuk membentuk nalar kritis. Yang kedua itu idealnya untuk menerapkan nalar kritis itu kepada kasus-kasus yang lebih kompleks, Yang ketiga, yang S3 itu idealnya dia sudah bisa berkontribusi kepada pengetahuan, kepada ilmu pengetahuan dengan kontribusi karya yang orisinil. Nah, makanya nanti akan ditunjukkanlah itu dengan tugas akhir yang S1 skripsi, yang S2-nya itu tesis ya. Yang ketiga itu disertasi. Nah, itu memiliki standar ilmiah yang berbeda. Ini juga bisa ditanyakan sama Imad itu ya. Tesis itu ada skripsinya mana? Itu sama Imad bisa ditanyakan juga tuh. Nah, ala kulli halin, jadi setelah seseorang ini menghabiskan waktu di dalam jamaiyah itu atau di dalam universitas itu, maka tatkala keluar dia itu akan mendapatkan yang namanya ijazah. Nah, kalau ijazah ini dia sudah dari bahasa Arab, asalnya itu dari ajaza yujizu ijazatan, yaitu membolehkan. Jadi ijazah itu adalah pembolehan dari suatu kelompok jam'iyah scholars, orang-orang penuntut ilmu yang mana membolehkan orang yang pernah belajar di sana untuk menyebarkan apa yang telah dia dapatkan. Itu ijazah. Makanya kalau misalkan belum lulus S1 misalkan begitu ya, itu tidak boleh ngajar SD, SMP, SMA, nggak boleh. Itu nanti ilegal. Karena kenapa? Karena tidak ada komunitas yang mengakui keilmuannya. Nah, itu adalah sebuah pembolehan sebetulnya. Jadi sebuah ijazah ya, pembolehan untuk menyebarkan apa yang telah dia pelajari, dan itu ada stratanya. Ada hierarkinya. Nah, kemudian untuk menandakan bahwa seseorang ini memang mendapatkan legitimasi untuk menyebarkan pengetahuan itu, dibuatlah selembar kertas yang menunjukkan akan hal itu. Ini loh ijazah begitu, dengan nilai ya IPK sekian. Nggak ada IPK-nya di situ ya. Itu ada ijazah dengan nilai-nilai. Biasanya dikasih begitu. Ini pembolehan. Nah, jadi sebetulnya ijazah itu dia bukan melekat pada kertasnya, tetapi melekat pada orangnya. Nah, sehingga palsu atau tidaknya sebuah ijazah itu menjadi tidak relevan apabila yang diperiksanya itu adalah kertasnya itu sendiri. Jadi orang-orang rame-rame geruduk gitu ya, datang ke UGM, kemudian meminta penjelasan, ini bagaimana ijazahnya Pak Jokowi ini, apakah asli atau tidak? Menggeruduk rame-rame orang ke sana. Nggak tahu siapa. Saya nggak terlalu memperhatikan hal itu. Cuma di thumbnail YouTube itu ada Pak Amin Rais, itu apa benar apa enggak begitu ya, wallahu a'lam. Cuman kalau misalkan sampai betul, saya mempertanyakan nalar kritisnya itu kok begitu ya. Jadi kemarin kan sampai ramai juga ini dibuat dengan mesin apa, fontnya bagaimana. Nah, ini sebetulnya pengkerdilan kepada pengetahuan begitu. Dari apa yang saya lihat. Jadi sebetulnya mudah saja untuk melihat apakah ijazahnya Pak Jokowi ini palsu atau tidak. Seharusnya Pak Jokowi ini ya ditanya saja waktu kuliah itu belajar apa saja begitu. Dan apakah pengetahuannya tentang ilmu kehutanan itu dia sesuai dengan ijazah yang telah diberikan oleh UGM atau tidak. Terlepas dari apakah UGM itu mengeluarkan mengeluarkan selembar surat yang dinamakan ijazah atau tidak, karena itu akhirnya tidak menjadi relevan begitu. Jadi katakanlah misalkan Pak Jokowi ini ijazahnya hasil nyetak dari percetakan misalkan tidak dikeluarkan oleh UGM. Tetapi ternyata Pak Jokowi itu ilmu tentang kehutanan yang memang sesuai dengan standar UGM. Kan menjadi tidak relevan juga begitu. Ijazahnya mau dicetak di mana? Mau diakui kok begitu. Dan memang seperti Pak Jokowi katakan ya, beliau itu tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan ijazah-ijazahnya mulai dari SD atau TK kalau ada begitu ya, dari TK, dari SD.
Kemudian SMP, SMA sampai kuliah begitu. Tidak ada kewajiban secara hukum, betul. Tetapi ini saya melihatnya lebih daripada itu. Ini bukan hanya sekedar kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Pak Jokowi, tetapi ini sebetulnya sudah masuk dalam ranah tanggung jawab intelektual. Ini sudah menjadi tanggung jawab sosial begitu. Kenapa kok berkutat pada selembar kertas, seolah-olah pendidikan itu tidak memiliki filosofi di belakangnya, yang mana sebetulnya ini bisa menjadi tolok ukur sampai mana pendidikan di Indonesia ini berkembang. Jadi sudah mahal-mahal kuliah, mengeluarkan biaya bisa puluhan, bisa ratusan juta, kemudian waktu yang tidak sebentar. Tetapi hasilnya hanya selembar kertas. Itu untuk apa begitu? Itu menjadi tidak relevan dan menjadi tidak urgent, dan bisa membuka, kalau misalkan memang bobrok ya pendidikan di Indonesia ini, akan membuka kebobrokannya. Kalau misalkan memang bagus, ya berarti akan bagus, dan ini akan bisa menjadi tolok ukur perkembangan pengetahuan dari setiap generasi begitu. Bagaimana sebetulnya pengetahuan kehutanan Pak Jokowi ini apabila dilihat dari tahun berapa itu, 1982 kalau tidak salah ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadi concern sebetulnya, dan ini pernah juga dibahas oleh Syekh Hamzah Yusuf, bukan hanya di dalam selembar kertas itu, tetapi orang-orang tatkala sudah keluar dari universitas, yaitu seolah-olah memiliki pengetahuan yang mumpuni di dalam segala bidang. Padahal tatkala kita masuk ke sebuah universitas atau sebuah institusi pendidikan, pengetahuan kita itu bukan semakin meluas, bukan semakin melebar, tetapi semakin menyempit di dalam suatu ranah tertentu begitu. Nah makanya jadi heran juga sebetulnya kalau misalkan seseorang sedari awal itu dia kuliahnya di kehutanan, kemudian jadi presiden, kemudian membangun IKN, ngacak-ngacak hutan gitu. Ini problematik sebetulnya, dan ini lebih menarik untuk dilihat ya, kalau dari perspektif saya ini sebagai seseorang yang melihat sesuatu itu dari nilai filosofisnya daripada apa yang nampak, daripada selembar kertas yang dikeluarkan oleh UGM kepada Pak Jokowi. Itu tidak penting sama sekali begitu ya, nggak penting sama sekali. Jadi ala kulli halin, apa yang bisa saya berikan kontribusi kepada paradigma yang menonton video saya ini, janganlah terbawa oleh narasi begitu. Ini narasinya kan kertas, ini nggak penting. Kertas itu kalau terbakar, ilmunya kan nggak ikut terbakar begitu. Kalau memang misalkan Pak Jokowi itu memiliki standar keilmuan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi wake up call ya buat masyarakat di Indonesia. Memang manusia itu semakin lama semakin jauh dari fitrahnya, yang mana fitrahnya manusia itu adalah the thinking animal, ya, hayawanun natiq, tetapi pola pikirnya dan nalar kritis manusia sekarang itu sudah mulai tergerus, sehingga yang diributkan dari seseorang yang pernah sekolah, yang diklaim pernah sekolah bertahun-tahun, yang diributkan itu selembar kertasnya. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, jadi kalau misalkan dikatakan apakah ijazahnya itu asli atau palsu? Tadi saya katakan ijazah itu bukan selembar kertasnya, tetapi pembolehannya. Dan apabila seseorang seperti Jokowi itu keluar dari Menteri Kehutanan, kemudian menjadi presiden, malah ngacak-ngacak hutan begitu, dan lihat di gunung sekarang begitu ya, di Garut itu Gunung Cikuray, acak-acakannya luar biasa. Saya rasa ijazahnya palsu, fix. Bukan kertas. Kalau kertas bukan urusan saya. Itu silahkan cek secara forensik kalau mau ya. Itu pun kalau dibolehkan oleh Pak Jokowi, atau pinta UGM untuk mengeluarkan dan lain sebagainya. Dan saya rasa untuk menenangkan masyarakat, Pak Jokowi harus memenuhi tuntutan itu, meskipun secara hukum memang tidak memiliki obligasi, tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan hal itu. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.